Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen kita yang mulia Profesor Madya, Profesor Dr. Asmadi, selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi perpustakaan dari University Teknologi Mara Malaysia, dan yang Bapak banggakan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang hadir pada kesempatan ini. Pada pertemuan secara virtual ini, hari ini kita akan mencoba untuk sharing knowledge, ya, berbagi pengetahuan, di mana tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang innovation in the library, ya, inovasi di perpustakaan, Indonesian perspective. Kita akan melihat dari sisi perspektif Indonesia, bagaimana inovasi-inovasi perpustakaan yang dilakukan di Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya kita berangkat dari pemikiran. Selama ini kita mungkin sering membaca atau melihat bahwa perpustakaan itu merupakan salah satu institusi, salah satu lembaga sosial, dan juga sebagai lembaga intelektual yang tertua. Yang tertua artinya sejak dulu sudah ada, sejak zaman-zaman dunia kuno sudah ada istilah perpustakaan. Jadi dia sudah menghiasi perjalanan bangsa dari sejak adanya peradaban kehidupan manusia. Nah, sejak masa kuno, perpustakaan ini sudah menjadi pusat penyimpanan pengetahuan. Ya. Dia menjadi pusat penyimpanan pengetahuan, kemudian menjadi ruang produksi intelektual, juga menjadi simbol kemajuan satu bangsa. Nah, dalam perkembangannya, perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, ya, yang kita pahami selama ini, ya, tetapi juga dia menjadi, sekarang sudah berkembang menjadi pusat pembelajaran, kemudian pusat riset, pusat inovasi, dan juga pusat transformasi sosial. Nah, sekarang kita lihat bahwa perubahan secara global yang sangat cepat yang terjadi pada era ini, di abad 21 ini, itu juga membawa dampak yang besar terhadap cara manusia untuk mengakses informasi, cara manusia untuk mengelola informasi, cara manusia untuk memanfaatkan informasi-informasi yang ada. Nah, ini terjadi sekarang. Terjadi revolusi digital, terjadi perkembangan internet secara besar-besaran. Kemudian sekarang muncul AI, artificial intelligence, kemudian big data, cloud computing, media sosial, dan juga teknologi mobile. Ini sudah mengubah pola interaksi masyarakat berkaitan dengan informasi. Ya. Tidak hanya satu negara, bahkan secara global ini, secara dunia, hampir seluruh negara sudah mengalami ini. Jadi masyarakat sana ini hidup dalam ekosistem digital, ya. Nah, yang di era digital ini serba cepat, kemudian serba dinamis, dan juga serba terkoneksi, serba terhubung. Nah, dalam situasi yang seperti ini, perpustakaan menghadapi tantangan tentunya. Tantangan yang sangat kompleks. Nah, jika dulu perpustakaan itu menjadi satu-satunya pusat informasi, maka kini pengguna itu dapat memperoleh informasi itu dari berbagai platform, ya, platform digital. Misalnya ada dari search engine, ada dari media sosial, ada dari database online, ada aplikasi mobile, ya, hingga kepada
teknologi AI generatif yang sekarang sedang lagi booming ini. Nah, kehadiran teknologi tersebut membuat perpustakaan itu harus melakukan transformasi secara besar-besaran. Karena kenapa? Biar mereka tetap eksis di era sekarang. Itu harus dilakukan oleh pihak perpustakaan. Jadi, perpustakaan modern tidak lagi dapat bertahan hanya mengandalkan koleksi fisik, ya. Dan juga tidak hanya mengandalkan layanan secara konvensional. Perpustakaan dituntut untuk menghadirkan inovasi, harus ada inovasi ya, dalam berbagai aspek. Ya. Mulai dari layanan harus ada inovasi, mulai dari teknologi, mulai dari sisi manajemennya juga harus ada berinovasi, pengembangan SDM-nya, kemudian penguatan literasi digital, sampai kepada pembangunan jejaring kolaboratif dengan masyarakat. Ini semua harus dilakukan oleh pihak perpustakaan biar tidak tertinggal oleh zaman. Nah, konsep inovasi perpustakaan ini menjadi sangat penting dalam konteks ini. Jadi, inovasi itu bukan sekedar perubahan teknologi. Ya. Jangan kita hanya pahami bahwa inovasi itu hanya sekedar perubahan teknologi, tapi juga perubahan paradigma kita. Perubahan cara berpikir kita dalam memahami peran perpustakaan di tengah era masyarakat digital seperti sekarang ini. Ya. Jadi inovasi perpustakaan itu berarti kita menghadirkan layanan yang lebih adaptif, ya. Menghadirkan layanan yang lebih inklusif, yang kreatif, kemudian partisipatif, dan juga berbasis kebutuhan dari para pengguna. Nah, ini harus kita lakukan di dalam menghadapi era sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana transformasi dan inovasinya dalam rangka untuk merespon era 5.0 yang sekarang sedang terjadi sekarang. Bagaimana perpustakaan berevolusi ya dari sekedar tempat buku, kemudian dia berubah menjadi pusat kecerdasan masyarakat. Nah, perkembangan peradaban manusia ini selalu berjalan beriringan tentunya ya. Kita tahu dengan perkembangan cara manusia, bagaimana memperoleh informasi, bagaimana mengelola informasi, bagaimana dia memanfaatkan informasi. Nah, dalam setiap fase sejarah, institusi perpustakaan ini hadir sebagai penjaga, sekaligus dia sebagai penghubung pengetahuan antar generasi. Nah, itu dalam sejarah kita tahu. Namun memasuki abad ke-21 ini, terutama di era revolusi industri 4.0 ya 4.0 dan juga society 5.0 5.0, perpustakaan itu menghadapi perubahan yang sangat fundamental ya. Nah, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut misalnya penggunaan teknologi digital, tapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna, mengenai fungsinya, kemudian peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat modern. Kalau dahulu perpustakaan dipandang sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tempat menyimpan manuskrip, tempat menyimpan arsip dan berbagai sumber informasi tercetak, fungsi utamanya adalah menyediakan akses terhadap bahan bacaan bagi masyarakat. Kemudian keberhasilan perpustakaan sering diukur berdasarkan jumlah koleksi yang dimiliki, luas bangunan, kemudian banyaknya pengunjung yang datang untuk pinjam buku. Nah, dalam paradigma tradisional tersebut, perpustakaan itu berfungsi hanya sebagai gudang pengetahuan, warehouse of knowledge yang berorientasi pada pengelolaan koleksi. Namun, di era sekarang dengan perkembangan teknologi informasi itu telah mengubah secara drastis ya cara manusia mengakses pengetahuan. Nah, internet, kemudian media sosial, search engine, kemudian kecerdasan buatan ya AI, cloud computing dan juga perangkat mobile itu telah menciptakan lingkungan informasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya. Informasi tidak hanya terbatas lagi pada rak-rak beberapa rak-rak perpustakaan ya yang dimiliki, tetapi tersedia dalam jumlah yang nyaris tak terbatas. Di mana itu di berbagai platform digital. Masyarakat tidak lagi harus datang ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi, karena informasi dapat diakses kapan saja. Bisa diakses di mana saja melalui perangkat yang sudah
di tangan mereka, di genggaman mereka, melalui gadget, ya, melalui HP yang mereka miliki. Nah, perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar bagi kita, ya, mengenai relevansi perpustakaan di era digital ini. Nah, jika informasi dapat ditemukan dengan mudah melalui internet, ya, apakah perpustakaan masih dibutuhkan? Nah, ini pertanyaan yang sangat menggelitik bagi kita. Nah, jawaban atas pertanyaan ini justru membawa perpustakaan itu memasuki fase transformasi yang lebih penting dan strategis. Jadi perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi sudah berkembang menjadi institusi yang membantu masyarakat untuk memahami, mengevaluasi, menciptakan dan memanfaatkan informasi secara bijaksana. Nah, dengan kata lain, perpustakaan itu berevolusi dari pusat koleksi menjadi pusat pengetahuan, dari pusat koleksi menjadi pusat pembelajaran, dari pusat koleksi menjadi pusat inovasi masyarakat. Nah, transformasi tersebut semakin dipercepat oleh munculnya konsep Society 5.0 yang sedang terjadi sekarang, yang diperkenalkan oleh negara Jepang sejak tahun 2016 itu. Jadi konsep Society 5.0 ini merupakan konsep masyarakat masa depan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dalam memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian perpustakaan sebagai pusat transformasi. Nah, transformasi digital yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia ini itu sudah merubah, ya, cara masyarakat kita, bagaimana cara mereka untuk belajar, bagaimana cara mereka untuk bekerja, berinteraksi, dan juga memperoleh informasi. Nah, perubahan ini menuntut setiap institusi untuk beradaptasi, menyesuaikan diri agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk dalam konteks ini adalah perpustakaan. Jika pada masa lalu kita tahu perpustakaan itu dipandang sebagai tempat penyimpanan buku, hanya tempat menyimpan buku, ya, gudang buku istilahnya, dan pusat dokumentasi, maka pada era digital ini perpustakaan itu mengalami perubahan fungsi yang sangat signifikan, ya. Jadi perpustakaan tidak lagi sekedar menjadi ruang fisik, ya, yang menyimpan koleksi, tapi berkembang menjadi pusat transformasi yang berperan aktif untuk membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Itu perpustakaan sebagai pusat transformasi. Nah, kemudian selanjutnya tantangan perpustakaan di Indonesia. Nah, persimpangan penting dalam sejarah perkembangannya. Karena kenapa? Di satu sisi kemajuan teknologi ini, terutama teknologi digital, itu membuka peluang yang sangat besar, ya, untuk transformasi layanan perpustakaan. Nah, berbagai inovasi seperti perpustakaan digital, ya, itu sudah berkembang, kecerdasan buatan, sistem otomasi, kemudian layanan berbasis mobile dan juga pengolahan data digital. Ini memberi kesempatan, ya, bagi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan secara signifikan. Nah, namun di sisi lain, proses transformasi ini tidak berjalan, perjalanan tidak mulus, selalu mulus. Pasti ada hambatannya, ya. Ada tantangan-tantangannya. Ya, berbagai tantangan struktural, kemudian tantangan kultural, ekonomi, dan juga organisatoris, ya, itu menjadi faktor yang juga memenuhi kemampuan perpustakaan dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman yang terjadi sekarang ini. Nah, tantangan-tantangan tersebut tidak hanya dialami oleh perpustakaan kecil di daerah-daerah terpencil, ya, tapi juga oleh banyak perpustakaan sekolah, kemudian perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, kemudian sampai ke perpustakaan khusus. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai hambatan yang dihadapi ini menjadi starting point, ya, langkah awal dalam merumuskan strategi pengembangan perpustakaan yang berkelanjutan. Nah, lalu apa saja
tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan secara serius ya dalam konteks di Indonesia ini. Pertama adalah tantangan infrastruktur dan aksesnya. Salah satu tantangan yang terbesar yang dihadapi perpustakaan di Indonesia ini adalah kesenjangan infrastrukturnya, fasilitasnya, dan juga akses informasi. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah geografis yang sangat luas, ya, dengan kondisi pembangunan yang belum sepenuhnya merata, ya. Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah, misalnya perkotaan dengan pedesaan itu menyebabkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi itu masih mengalami kesenjangan yang sangat signifikan, ya, yang terlihat dengan jelas. Misalnya di berbagai kota besar itu perpustakaan mulai memanfaatkan internet berkecepatan tinggi, sistem otomasi terintegrasi, koleksinya sudah digital, kemudian layanannya berbasis teknologi. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh perpustakaan yang berada di daerah terpencil, ya, pelosok-pelosok gitu kan, wilayah perbatasan, kemudian daerah kepulauan maupun kawasan pedalaman. Nah, keterbatasan akses internet ini menjadi salah satu kendala utama, ya. Banyak perpustakaan itu masih mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan digital karena jaringan internetnya itu belum stabil, atau bahkan sama sekali belum tersedia jaringan internetnya. Ada beberapa daerah gitu kan. Nah, akibatnya masyarakat di daerah tersebut tidak memperoleh kesempatan yang sama, ya, untuk menikmati berbagai layanan informasi modern yang berkembang di wilayah perkotaan. Nah, selain masalah konektivitas ini, keterbatasan perangkat teknologi juga menjadi hambatan yang serius juga, ya. Tidak semua perpustakaan memiliki komputer yang memadai, server penyimpanan data yang bagus, perangkat jaringan, maupun fasilitas teknologi lain yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital. Padahal, ya, keberadaan informasi teknologi infrastruktur teknologi ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk pengembangan perpustakaan modern. Kalau teknologinya tidak ada, infrastrukturnya tidak ada, bagaimana mau mengembangkan perpustakaan secara modern? Nah, kesenjangan ini tentunya pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan akses informasi di masyarakat. Kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah maju memiliki peluang besar untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dibanding masyarakat yang berada di daerah tertinggal. Nah, kondisi ini dapat memperlemah sosial dan juga ekonomi apabila tidak segera diatasi melalui kebijakan yang tepat tentunya. Nah, dalam perspektif pembangunan nasional, perpustakaan ini punya peran penting dalam mewujudkan pemerataan akses informasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital yang inklusif kemudian menjadi salah satu prasyarat utama keberhasilan dalam transformasi perpustakaan di Indonesia. Nah, itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan budaya dan sumber daya manusianya. Selain persoalan infrastruktur yang kami sampaikan pada poin pertama tadi, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah yaitu aspek budaya, ya, aspek budaya dan SDM, sumber daya manusia, human resources-nya. Jadi kemajuan teknologi tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak didukung oleh budaya literasi yang kuat dan juga sumber daya manusia yang kompeten. Jadi salah satu persoalan yang masih sering menjadi perhatian dalam hal ini adalah rendahnya budaya literasi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi telah mempermudah kita dalam mengakses terhadap informasi, tapi tidak semua masyarakat punya kebiasaan membaca. Ini persoalannya, ya. Tidak semua masyarakat punya kemampuan untuk berpikir kritis. Tidak semua masyarakat punya keterampilan memaparkan informasi secara efektif. Banyak masyarakat yang lebih aktif mengkonsumsi informasi secara instan melalui media sosial dibandingkan melakukan
eksplorasi pengetahuan yang mendalam, ya, melalui sumber-sumber informasi yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah. Nah, rendahnya budaya literasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pustakaan, karena keberhasilan layanan pustakaan itu sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakatnya, ya. Masyarakat dalam memanfaatkan sumber informasi yang sudah disediakan. Pustakaan tidak hanya dituntut untuk menyediakan koleksi dan layanan, tapi juga harus aktif, ya, aktif membangun budaya belajar sepanjang hayat, ya. Long life learning culture itu yang ada di tengah masyarakat. Nah, di sisi lain, kompetensi sumber daya manusianya di pustakaan ini juga menjadi isu yang sangat penting, ya. Perubahan teknologi yang sangat cepat yang terjadi itu menuntut para pustakawan, librarian itu untuk memiliki kemampuan yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Ya, jadi pustakaan modern tidak hanya harus memahami pengolahan koleksi, tapi juga harus menguasai teknologi informasi. Dia juga harus menguasai tentang literasi manajemen data, kemudian kecerdasan buatan, komunikasi publik, hingga pengembangan inovasi layanan. Nah, kenyataannya masih masih ada kesenjangan, ya, gap antara kompetensi digital di kalangan pustakawan. Sebagian pustakawan kita belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait pemanfaatan teknologi terbaru. Nah, kondisi ini tentunya menyebabkan proses transformasi digital di beberapa pustakaan itu berjalan lebih lambat, ya, agak lambat gitu dibanding dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, tantangan pustakaan Indonesia itu adalah anggaran dan keberlanjutan. Nah, transformasi perpustakaan menuju era digital membutuhkan dukungan finansial, membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar, ya. Jadi pengembangan sistem otomasi, kemudian digitalisasi koleksi, termasuk pembangunan repository dan juga pengadaan perangkat keras, ya, langganan basis data elektronik, kemudian sampai peningkatan kapasitas SDM itu perlu investasi, ya, perlu dana yang tidak sedikit, ya, perlu biaya yang tidak sedikit. Namun pada kenyataannya banyak pustakaan Indonesia ini masih menghadapi, ya, keterbatasan anggaran, ya. Di beberapa daerah misalnya alokasi dana untuk perpustakaan itu masih belum menjadi prioritas utama. Ya, ini masalahnya dibanding sektor pembangunan lainnya. Akibatnya apa? Ya, banyak pustakaan itu mengalami kesulitan, ya, kesulitan dalam melakukan modernisasi layanan, melakukan transformasi layanan, melakukan peningkatan teknologi untuk kegiatan layanan pustakaan. Nah, keterbatasan anggaran ini seringkali menyebabkan pustakaan itu hanya mampu melakukan inovasi dalam skala kecil. Program digitalisasi misalnya berjalan lambat, koleksi elektroniknya tidak berkembang secara optimal, dan pembaruan perangkat teknologi tertunda karena keterbatasan dana. Nah, jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat kemampuan pustakaan untuk bersaing dengan berbagai platform informasi digital yang berkembang sangat cepat. Nah, tantangan keberlanjutan juga menjadi satu perhatian penting yang harus dilihat. Banyak proyek inovasi pustakaan berhasil diluncurkan pada tahap awal misalnya, tetapi mengalami kesulitan dalam mempertahankan operasionalnya dalam jangka panjangnya. Nah, sistem teknologi ini perlu biaya pemeliharaan, ya. Ada biaya pemeliharaannya, pembaruan perangkat lunaknya itu harus diperhatikan terus. Peningkatan kapasitas servernya, dukungan teknis yang berkelanjutan, itu semua perlu dana. Kalau tidak ada dana pemeliharaan untuk keberlanjutan itu sangat riskan gitu kan. Tanpa perencanaan yang matang, inovasi yang telah dibangun berisiko tidak berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, jadi pustakaan ini perlu mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih kreatif melalui kemitraan, melalui jejaring, ya, melalui kerjasama, kolaborasi lintas sektoral, melalui hibah misalnya atau dukungan pemerintah
maupun kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Itu harus dilakukan oleh pihak perpustakaan. Kemudian tantangan yang keempat adalah resistensi terhadap perubahan. Jadi transformasi digital pada dasarnya itu adalah merupakan proses perubahan organisasi. Nah, oleh karena itu, salah satu hambatan yang sering muncul adalah resistensi, perlawanan terhadap perubahan. Nah, tantangan ini tidak hanya terjadi pada tingkat individu biasanya, tapi juga pada tingkat organisasi secara keseluruhan. Nah, Kotler itu pernah menyampaikan bahwa setiap perubahan organisasi itu hampir selalu menghadapi resistensi. Nah, karena semua manusia itu cenderung merasa nyaman, ya. Merasa nyaman dengan apa yang sudah biasa mereka alami gitu. Nah, dalam konteks perpustakaan, resistensi ini dapat muncul ketika stafnya atau ketika pengguna itu merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru yang yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Maka disitulah biasanya timbul resistensi. Nah, perubahan perilaku pengguna ini salah satu faktor yang sangat pengaruh terhadap transformasi perpustakaan. Nah, generasi digital saat ini, mereka biasanya perlu layanan yang cepat, butuh layanan yang mudah, personal, dan dapat diakses melalui perangkat mobile. Nah, mereka terbiasa memperoleh informasi secara instan melalui search engine, melalui media sosial, dan juga melalui aplikasi digital. Sementara sebagian perpustakaan kita masih mempertahankan pola-pola lama dalam layanan konvensional yang kurang sesuai dengan ekspektasi para pengguna kita di era sekarang gitu kan. Akibatnya apa? Terjadi kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan layanan yang diberikan oleh pihak perpustakaan. Nah, resistensi ini juga dapat muncul dari dalam organisasi, ya. Sebagian tenaga perpustakaan itu mungkin merasa khawatir, ya, bahwa penggunaan teknologi ini akan mengurangi peran mereka. Ada pula yang merasa kesulitan gitu kan dalam mempelajari teknologi baru atau enggan keluar dari zona nyaman yang telah lama mereka jalani. Lama ini mereka sudah nyaman-nyaman, tahu datang teknologi baru yang membuat mereka ketakutan jangan-jangan kerjaan kita diambil alih oleh teknologi. Nah, untuk menguasai mengatasi tantangan ini, maka diperlukan kepemimpinan yang visioner dan strategi manajemen perubahan yang efektif. Jadi pimpinan seakan harus mampu membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi, memberikan pelatihan yang memadai, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung proses pembelajaran dan juga adaptasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana distribusi kunjungan perpustakaan nasional, ya, pada tahun 2025. Kita ingin melihat bagaimana potret ketimpangan akses informasi. Potret ketimpangan informasi, akses informasi yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat di dalam slide, di slide setelah tantangan ini, data distribusi kunjungan perpustakaan nasional Republik Indonesia itu tahun 2025 kita lihat adanya konsentrasi akses yang cukup tinggi itu adalah di Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta itu kan, di kota Jakarta. Jadi berdasarkan data tersebut, kita lihat Jakarta itu menyumbang sebesar 45,93% ya dari total kunjungan. Nah, diikuti oleh Jawa Barat 11,13%, kemudian Jawa Timur 10,95%, dan provinsi lainnya sebesar 31,77%. Nah, temuan ini memberikan gambaran bahwa pemanfaatan layanan perpustakaan masih didominasi oleh masyarakat yang berada di pusat-pusat aktivitas pemerintahan di bidang pendidikan, kemudian ekonomi dan teknologi. Nah, dominasi DKI Jakarta ini hampir mencapai setengah ya dari total kunjungan nasional, menunjukkan ini bahwa akses terhadap sumber daya informasi
dan juga layanan perpustakaan itu masih terkondensasi ya, berpusat pada wilayah yang memiliki infrastruktur digital dan fasilitas pendidikan yang lebih maju. Tergambar dengan Jakarta ya, sebagai ibu kota negara dan juga pusat administrasi nasional. Jakarta punya keunggulan ya, dalam hal konektivitas internetnya bagus, kemudian akses terhadap teknologi informasinya juga mudah gitu kan. Tingkat pendidikan masyarakatnya, kemudian kedekatan dengan berbagai institusi akademik dan penelitian. Nah, faktor tersebut juga secara langsung maupun tidak langsung ya mendorong tingginya pemanfaatan layanan perpustakaan nasional ini oleh masyarakat wilayah tersebut. Nah, sementara itu kontribusi Jawa Barat kita lihat 11,31% dan Jawa Timur 10,99%. Ini menunjukkan bahwa kedua provinsi ini juga punya tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan yang lebih relatif tinggi ya dibanding dengan daerah-daerah lain. Hal ini dapat dipahami bahwa mengingat kedua provinsi tersebut punya wilayah yang jumlah penduduk yang besar. Konsentrasi perguruan tinggi yang sangat banyak di situ. Kemudian aktivitas pendidikan dan penelitian juga cukup tinggi juga, intensif ya. Namun demikian jika dibanding dengan DKI, terdapat selisih yang sangat signifikan, yang sangat jauh kita lihat. Yang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi akses dan pemanfaatan layanan perpustakaan nasional ini. Nah, data ini juga memperlihatkan bahwa seluruh provinsi di luar DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur, secara kolektif hanya menyumbang 31,77% dari total kunjungan. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang berada di luar pusat-pusat pembangunan nasional itu masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses layanan perpustakaan dan juga sumber informasi digital. Kondisi ini mencerminkan masih adanya gap ya, kesenjangan literasi dan juga gap digital, kesenjangan digital divide ya, antara wilayah maju dengan wilayah yang relatif tertinggal. Nah, dalam perspektif pembangunan nasional, perpustakaan nasional, fenomena ini menjadi indikator penting bahwa transformasi layanan perpustakaan itu belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia, belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satu faktor beda di Jawa, terutama di daerah perbatasan ya, ataupun di daerah-daerah kepulauan, ataupun di pedalaman, itu masih menghadapi tantangan mereka. Terbatasnya akses internet, jaringan yang tidak ada, fasilitas teknologi informasi yang tidak ada, kemudian rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan. Akibatnya apa? Pemanfaatan layanan perpustakaan ini menjadi belum dapat berkembang secara optimal. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana konsep perpustakaan masa kini? Kita lihat ada beberapa istilah ya, 4 konsep utama yang menjadi fondasi perpustakaan modern. Pada slide selanjutnya, pertama ada istilahnya itu adalah smart library, perpustakaan cerdas. Smart library ini sudah sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Kita tahu smart library ini konsep perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digital, kemudian kecerdasan buatan AI ya, kemudian Internet of Things, Big Data, dan sistem otomasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Nah, itu yang pertama, smart library. Kemudian yang kedua ada istilahnya hybrid library ya, perpustakaan hybrid. Hybrid library ini perpustakaan yang mengintegrasikan koleksi fisik dan digital dalam satu sistem layanan terpadu. Nah, konsep ini muncul sebagai respon terhadap perubahan perilaku pengguna yang butuh akses informasi dalam berbagai format. Kemudian yang ketiga ada inclusive library, perpustakaan inklusif ya.
Jadi inclusive library ini konsep perubahan konsep perpustakaan yang menempatkan aksesibilitas, kemudian kesejahteraan dan juga pemberdayaan sebagai prinsip utama dalam layanan. Jadi perpustakaan inklusif ini berupaya memastikan bahwa seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat dapat memanfaatkan layanan perpustakaan tanpa diskriminasi. Itu inclusive library. Kemudian ada human in center library, artinya perpustakaan berpusat pada manusia. Jadi human center library ini pendekatan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses perencanaan, pengembangannya, kemudian evaluasi layanan. Jadi fokus utama dari konsep ini bukan hanya teknologi dan koleksi, melainkan pada pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan juga kepuasan dari pengguna. Itu beberapa konsep perpustakaan masa kini yang mulai dikembangkan di Indonesia. Kemudian kategori inovasi perpustakaan ya, setelah kita paham tentang konsep perpustakaan masa kini, kita lihat beberapa kategori ya inovasi perpustakaan yang sudah dilakukan. Pertama, inovasi teknologi. Kemudian kedua ada inovasi sosial, ada inovasi layanan. Nah, inovasi teknologi ini berfokus pada penguatan infrastruktur digitalnya dan kecerdasan sistem. Seperti yang kita lihat di beberapa perpustakaan itu sudah menggunakan teknologi RFID ya, pengembalian secara mandiri gitu. Itu ada beberapa perpustakaan sudah menerapkan itu. Kemudian inovasi sosial, perpustakaan tidak hidup di ruang hampa. Nah, dia punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Melalui inovasi sosial ini, perpustakaan memposisikan diri sebagai agen perubahan melalui program pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial. Jadi di sini perpustakaan merangkul berbagai elemen mulai dari institusi pendidikan, sektor privat, hingga kepada masyarakat umum untuk menciptakan ekosistem literasi yang adil dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, inovasi layanan. Inovasi ini pada titik temu antara perpustakaan dan pemustaka. Jadi bagaimana cara kita menyajikan informasi. Inovasi layanan berfokus pada fleksibilitas dan pengalaman pengguna yang modern. Misalnya melalui penyediaan fasilitas virtual tour ya, untuk menjelajahi ruang baca dari rumah, pengembangan mobile yang terintegrasi, hingga kepada ekosistem e-library yang memperkuat koleksi buku digital dapat diakses dan dapat dilihat oleh pengguna dari HP-nya, dari rumah melalui komputer ataupun laptop yang ada di rumah. Nah, kemudian selanjutnya inovasi teknologi dan AI. Nah, ini yang sedang berkembang saat sekarang ini. Nah, kita lihat ada perhatian dari pihak perpustakaan bagaimana untuk menciptakan efisiensi layanan yang maksimal. Bisa mengintegrasikan 3 pilar teknologi canggih. Yang pertama ada namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi teknologi AI ini diimplementasikan secara langsung untuk mempersonalisasi pengalaman perpustakaan melalui fitur chatbot misalnya interaktif ya, ataupun perpustakaan mampu melayani pertanyaan dan kebutuhan preferensi pengguna selama 24 jam penuh gitu kan. Nah, selain itu hadirnya sistem rekomendasi pintar bertugas menganalisis preferensi bacaan ya, untuk menyajikan opsi literatur yang paling relevan secara otomatis. Ini yang pertama, melalui AI, artificial intelligence. Kemudian dua, melalui RFID ya, layanan mandiri. Ini juga dari sisi manajemen operasional kita melakukan modernisasi jalur sirkulasi ini dengan memanfaatkan teknologi RFID yang dikombinasikan dengan sistem self-service, proses peminjaman dan pengembalian buku melalui otomasi sirkulasi mandiri, pengembalian secara mandiri. Kemudian yang ketiga, institutional repository. Jadi pilar terakhir ini berfokus pada pelestarian pengetahuan lokal. Jadi repository institusi ini menjadi wadah strategis dalam pengelolaan aset intelektual digital
mulai dari karya ilmiah, kemudian jurnal internal, tesis, disertasi, sampai pada hasil riset lembaga. Ya, jadi teknologi ini akan memastikan bahwa seluruh produk pengetahuan institusi itu terdokumentasi dengan aman, terindeks secara global, kemudian bisa diakses dengan mudah oleh publik, oleh masyarakat gitu ya. Nah, melalui 3 pilar ini, ya, AI, kemudian RFID, dan juga institutional repository ini, jadi pustakaan tidak lagi sekedar menjadi tempat penyimpanan buku secara konvensional yang selama ini dipahami kan. Jadi dia melainkan telah berubah fungsi, bermutasi menjadi pusat data dan juga pengetahuan yang cerdas, cepat, dan mandiri. Nah, ini target ekonomi digital Indonesia. Mungkin bagaimana kita melihat peluang pustakaan ya dalam hal ini ya. Kita lihat berdasarkan RPJMN 2020-2024, pustakaan itu punya peran kunci dalam meningkatkan kesadaran literasi secara digital untuk mendukung ekosistem ekonomi digital nasional yang berkembang secara besar sekarang ini. Kemudian kita lihat bagaimana kompetensi pustakaan abad 21. Nah, itu ada beberapa hal yang tentunya yang harus kita pahami bersama. Terdapat 4 pilar komponen utama yang wajib dikuasai oleh para pustakawan di abad 21. Yang pertama ada namanya digital kurator. Digital kurator ini, pustakawan kini itu harus bertindak sebagai seorang kurator di dunia maya. Di tengah ledakan informasi saat ini, mereka dituntut untuk punya kemampuan dalam mengelola, memverifikasi kesohihannya, kebenarannya, dan juga melestarikan riset data digital dalam skala yang relatif aman gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya learning facilitator. Fasilitator pembelajaran. Jadi pustakaan telah menjelma menjadi ruang belajar yang interaktif. Nah, oleh pustakaan punya peran penting nih, punya sebagai kunci ya, sebagai pendamping bagi masyarakat yang ingin belajar. Tugas mereka adalah mengedukasi dan membimbing para pemustaka, khususnya dalam hal bagaimana cara mengoperasikan berbagai alat dan perangkat digital secara bijak dan efektif. Kemudian yang ketiga, leader, pemimpin inovasi. Jadi seorang pustakawan harus berani keluar dari zona nyaman dan mengambil inisiatif sebagai agen perubahan gitu. Jadi mereka dituntut untuk mampu memimpin berbagai inisiatif pembaharuan layanan pustakaan. Yang paling krusial itu adalah inovasi tersebut harus didesain secara adaptif ya. Murni berbasis kebutuhan real masyarakat. Kemudian yang keempat adalah information specialist. Ya. Di era banjir hoak ini, peran ini menjadi tameng kebenaran informasi. Jadi pustakawan abad 21 ini dituntut menjadi seorang ahli yang piawai dalam melakukan penelusuran informasi secara mendalam, ya, deep searching. Jadi tidak hanya mencari data, mereka juga wajib memiliki ketajaman dalam menganalisis dan mengkaji ataupun menguji kredibilitas dari data yang ditemukan sebelum disampaikan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya bagaimana kita strategi membangun budaya inovasi. Tentunya pertama adalah leadership, kepemimpinan. Semua perubahan besar itu selalu dimulai dari atas. Tahap pertama dan mendasar itu adalah penguatan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Ya, kita membutuhkan jajaran pimpinan yang tidak kaku terhadap perubahan teknologi, melainkan mampu melihat peluang masa depan dan juga mengarahkan institusi dan kebijakan yang fleksibel namun juga tetap terukur. Itu yang pertama, leadership. Kemudian yang kedua, SDM, sumber daya manusianya, human resources-nya. Setelah nakoda siap, fokus bergeser pada kesiapan para kru di lapangan. Strategi kedua ini dijalankan melalui apa? Melalui pengembangan kompetensi teknis dan soft skill-nya secara berkelanjutan. Jadi investasi pada manusia ini penting agar seluruh staf pustakaan itu punya kecakapan digital sekaligus kemampuan berpikir kritis
dan komunikasi yang mumpuni dalam melayani perpustakaan yang modern seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, collaboration. Kita tidak bisa bergerak sendirian di era yang serba terhubung ini. Langkah ketiga adalah membangun networking lintas sektoral, khususnya yang menjembatani dunia teknologi dan dunia pendidikan. Melalui kolaborasi ini, perpustakaan dapat saling bertukar SDM, sumber daya, mengadopsi sistem mutakhir, dan juga memperluas jangkauan dampaknya secara kolektif. Kemudian yang keempat adalah literasi. Muara dari seluruh strategi ini adalah dampak nyata bagi masyarakat luas. Jadi, tahap keempat ini dan utama ini adalah penguatan gerakan literasi nasional berbasis digital dengan memanfaatkan kepemimpinan yang visioner, SDM yang kompeten, dan jaringan kolaborasi yang kuat. Perpustakaan dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis, dan siap menjadi pemain utama di era digital ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sebagai benang merahnya dari seluruh transformasi inovasi hingga kesiapan kompetensi yang telah kita bedah tadi, dapat kita simpulkan bahwa transformasi itu tidak terelakkan. Kemudian pilar strategis dari ekonomi nasional itu juga menjadi satu hal yang harus kita pikirkan, dan juga SDM sebagai jantung perubahan. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan bagaimana inovasi di perpustakaan dalam konteks Indonesia dan juga berbagai tantangan yang dihadapi dalam rangka untuk berinovasi di era sekarang ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Prof. Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni di atas penerangan yang sangat jelas tentang perspektif yang kini berada dalam lingkungan di Indonesia. Baik, untuk seterusnya saya menjemput untuk para pelajar sekiranya mempunyai persoalan, slide ini nanti saya mohon Pak Roni untuk saya sharekan sama para mahasiswa ya. Okey, saya buka soalan jadi ini satu hal yang beruntung kamu dapat bertanya sama Pak Roni. Maka dengan itu saya buka soalan sekiranya ada persoalan-persoalan yang ingin ditanyakan kepada Pak Roni. Dipersilakan. Okey. Daripada Nurul Syafawani. Okey, Nurul Syafawani. Okay, Assalamualaikum Prof and Pak Roni. Boleh dengar ke? Ya, boleh dengar. Soalan saya tadi sepanjang Pak Roni berbincang mengulas tentang inovasi tu, saya terfikir something. Saya tulis soalan dalam bahasa Indonesia pula, tapi tak apa. Soalannya, bagaimana pula dengan perpustakaan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk meneruskan inovasi dari segi teknologi? Apakah peranan sesebuah pustakawan dalam perpustakaan itu sendiri dalam menyediakan kebutuhan pengguna yang pada saat ini lebih memerlukan teknologi yang lebih canggih untuk mengakses informasi yang hanya terdapat ataupun boleh diakses secara maya? Okey. Dapat Pak Roni atau mahu diulang lagi? Dapat ya? Okey. Langsung jawab, Prof. Ya, teruskan Pak Roni, teruskan. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Prof? Nurul Syafawani. Nurul Syafa. Nurul ya. Dari Mbak Nurul.
Jadi pertanyaan ini tentunya sangat relevan ya, terutama bagi banyak perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, kemudian desa maupun perpustakaan daerah, terutama di Indonesia ya, dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Nah, perlu dipahami bahwa inovasi itu tidak selalu identik dengan biaya besar ataupun teknologi mahal. Justru misalnya dalam banyak kasus, inovasi itu lahir dari keterbatasan sumber daya. Jadi yang perlu menjadi perhatian, pertama itu adalah mengubah paradigma. Jadi paradigmanya adalah inovasi bukan sekedar teknologi. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu adalah menganggap inovasi harus berupa pertama, misalnya inovasi itu harus pertama pembelian komputer baru, kemudian pembuatan aplikasi khusus. Inovasi itu harus pengadaan server mahal. Inovasi itu harus ada implementasi artificial intelligence AI. Inovasi itu harus renovasi gedung besar-besaran. Padahal inovasi pada hakikatnya itu adalah menciptakan nilai baru dari nilai baru bagi pengguna. Sebuah perpustakaan dapat disebut inovatif meskipun tidak mengeluarkan biaya besar. Contohnya misalnya membuat layanan konsultasi referensi melalui WhatsApp. Ya. Atau bisa juga membuka pojok baca di kantin kampus. Atau bisa juga membuat video literasi menggunakan telepon genggam pustakawan. Tidak mesti misalnya harus menggunakan alat syuting yang bagus, yang lengkap. Kalau kita harus membeli itu tentunya akan mahal biayanya. Jadi kita buat video literasi menggunakan telepon genggam kita, para pustakawan. Ataupun bisa mengadakan kelas literasi melalui Zoom gratis gitu. Literasi digital melalui Zoom gratis. Ini juga termasuk salah satu contoh inovasi. Ataupun bisa juga mengembangkan komunitas membaca berbasis relawan. Nah, jadi biayanya kecil tetapi dampaknya besar. Ini misal layanan konsultasi melalui WA, kan nggak terlalu mahal itu. Ataupun kita buat pojok baca di kantin kampus kita, kan biasanya banyak orang datang ke kantin itu untuk mau makan kan. Mungkin sambil menunggu makanannya datang, dia bisa membaca buku. Ataupun membuat video literasi menggunakan HP, telepon genggam pustakawan. Ataupun bisa membuat kelas literasi digital melalui Zoom gratis. Atau juga mengembangkan komunitas membaca berbasis relawan. Ini semua adalah contoh ya, contoh inovasi yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian selanjutnya kita harus melakukan strategi low cost innovation ya. Artinya inovasi dengan biaya yang rendah. Pertama tentunya memanfaatkan perangkat lunak open source ya. Nah, Indonesia punya banyak contoh perpustakaan yang berhasil ya, bertransformasi digital dengan biaya yang sangat minim, yang sangat sedikit melalui perangkat lunak gratis. Contohnya misalnya ada aplikasi SLIMS, ya, Senayan Library Management System. Nah, itu bisa bisa diakses, di-download diunggah secara gratis itu. Jadi dengan memanfaatkan perangkat lunak open source ini, perpustakaan dapat menghemat puluhan hingga ratusan juta rupiah biasanya, yang biasanya digunakan untuk mendapatkan lisensi. Nah, SLIM itu bisa di-download secara gratis di internet itu, bisa dipakai, ataupun Koha Library System, ataupun di Space Repository Platform, ataupun ePrint, semua itu adalah biasanya gratis itu, bisa digunakan oleh perpustakaan. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan kolaborasi daripada membeli ya. Perpustakaan seringkali berusaha memenuhi semua kebutuhan sendiri. Padahal kolaborasi itu jauh lebih murah. Misalnya kita kerjasama dengan program studi teknologi informasi. Ataupun bisa mengajak mahasiswa magang membuat website perpustakaan. Bisa juga bekerjasama dengan komunitas literasi. Atau bisa juga kita menggandeng alumni sebagai mentor pelatihan. Kita lihat dia punya kemampuan, kita berdayakan.
Bisa juga bermitra dengan pemerintah daerah dan sekolah. Nah, dalam teori inovasi sektor publik, kolaborasi ini seringkali lebih efektif daripada investasi yang besar gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai perpustakaan kedua. Misalnya membuat akun TikTok, Instagram, YouTube. Nah, itu biasanya hampir tidak membutuhkan biaya. Ini juga salah satu inovasi gitu. Dengan satu telepon genggam kita, HP kita, gadget kita, dan kreativitas pustakawan, pustakaan itu dapat pertama membuat review buku, bisa juga membuat tutorial pencarian informasi, bisa juga mengadakan kelas literasi singkat, ataupun menjangkau pengguna yang tidak pernah datang ke pustakaan. Nah, di era digital ini perhatian pengguna itu seringkali lebih berharga daripada gedungnya mewah. Itu harus kita jadikan salah satu hal dalam rangka untuk berinovasi. Kemudian yang keempat, kita fokus pada SDM-nya, bukan teknologi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kegagalan inovasi perpustakaan itu sering bukan karena kurangnya teknologi, tapi karena kurangnya kapasitas sumber daya manusianya. Jadi, perpustakaan yang memiliki pustakawan yang kreatif itu dapat menghasilkan inovasi yang besar dengan dana yang kecil. Contoh misalnya, pelatihan gratis melalui webinar, ataupun misalnya mengikuti komunitas pustakawan, belajar desain grafis melalui YouTube, ataupun misalnya belajar AI melalui kursus daring gratis. Nah, investasi pengetahuan ini seringkali lebih murah daripada investasi perangkat. Nah, itu inovasi yang bisa kita lakukan. Yang kelima, kita mengembangkan program berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, seringkali pustakaan ini membeli teknologi yang sebenarnya tidak dibutuhkan pengguna, misalnya menghabiskan ratusan juta untuk sistem yang rumit. Sementara masyarakat lebih membutuhkan apa? Misalnya pelatihan pemasaran digital. Masyarakat butuh pendampingan UMKM. Masyarakat butuh literasi keuangan, akses internet, pelatihan penggunaan AI. Nah, inovasi yang tepat sasaran itu biasanya lebih murah dan lebih berdampak kepada masyarakat. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada Nurul tadi berkaitan dengan pustakaan tidak punya dana, sementara dia harus berinovasi di era teknologi ini bagaimana. Jadi karena kita kekurangan dana, maka berapa hal itu tadi bisa kita lakukan gitu ya. Mudah-mudahan jawaban Bapak ini bisa menambah wawasan untuk Nurul. Terima kasih, Prof. Okey, terima Faham Pak kasih. Roni, terima kasih. Okey, saya buka lagi kepada pelajar yang lain. Ada lagi soalan? Ini mahasiswa kita D3 ya, Prof. Diploma Bagaimana 3 Pak? ya. Ya, Ini mahasiswa diploma 3 ya. ya, diploma 3. Prodi apa? Program studi apa nih? Prodi Sains Maklumat. Sains maklumat. Kami di sini dipanggil Fakulti Sains Maklumat. Oh, Fakultas Sains maklumat. Ya, Fakultas informasi ya. ya. Cuma ini D3 untuk library informatik. Oh, library informatik ya, D3 ya. Ya, D3. Baik, ada lagi soalan yang mau ditanya? Enggak ada ya? Okey. Siapa tu? Siapa yang angkat tangan? Ada lagi? Okey. Daripada Ayu Batrisha. Silakan. Saya nak tanya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh perpustakaan di Indonesia dalam melaksanakan inovasi digital, khususnya dari aspek infrastruktur, sumber manusia, budaya literasi dan anggaran? Okey. Apa cabarannya?
Penjabaran. dengar? Okey. Ayu sila repeat sekali lagi. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh perpustakaan di Indonesia dalam melaksanakan inovasi digital, khususnya dari aspek infrastruktur, sumber manusia, budaya literasi dan anggaran? Okey, maksudnya apa? Cabaran ya. Cabaran dari aspek infrastruktur, dari segi sumber manusianya, dari segi budaya literasinya, anggarannya mungkin dari segi financial, kewangan ya, dalam membudayakan inovasi digital. Ya. Tantangannya ya. Cabaran itu tantangan ya bro ya. Ya, tantangan. Iya. Baik bro. Tadi di slide sudah saya sampaikan ya. Kedengaran Sob? Mau azan di sini. Okey. Ya. Kita berhenti sebentar azan dulu ya. Oh, azan. Okey. Kita sebentar ya. Okey, kita Kedengaran ke nggak fast. di dalam ini? Enggak. Nggak kedengaran ya? Oh, kalau nggak kedengaran mungkin Okey. lanjut ya. Baik. Baik, terima kasih kepada siapa tadi? Ayu ya. Tentang cabaran ya atau tantangan ya. Nah, tadi sudah kami sampaikan di slide itu ada beberapa cabaran ataupun tantangan ya yang dihadapi perpustakaan di Indonesia terutama dalam hal untuk berinovasi, inovasi digital, karena sekarang kita sudah berada di era digital. Pertama tentunya yang sangat mendasar itu adalah dari sisi keterbatasan anggaran dan pendanaan. Nah, ini cabaran terbesar ini, tantangan terbesar yang paling sering dihadapi oleh perpustakaan, keterbatasan anggaran. Di banyak daerah itu perpustakaan itu masih belum menjadi prioritas utama, kami sampaikan tadi, dalam hal alokasi anggaran pembangunan ini. Akibatnya apa? Perpustakaan mengalami kesulitan untuk mengembangkan sistem perpustakaan digital, untuk melakukan pembelian perangkat keras, perangkat lunak, untuk berlangganan database elektronik, untuk berlangganan ataupun melakukan digitalisasi koleksi, ataupun meningkatkan kapasitas SDM. Gitu. Ini menjadi cabaran yang terbesar, yang utama. Ini adalah keterbatasan anggaran dan dana. Banyak perpustakaan akhirnya harus hanya mampu mempertahankan operasional dana. Ya, dana operasional aja yang mereka punya tanpa punya ruang untuk melakukan inovasi. Kemudian yang kedua, kesenjangan infrastruktur teknologi. Jadi Indonesia ini negara yang negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Akibatnya kualitas infrastruktur teknologi juga tidak merata. Beberapa persoalan yang sering ditemukan itu antara lain pertama koneksi internet yang lambat. Bahkan di beberapa pelosok daerah itu tidak ada jaringan, kadang-kadang jaringan internet tidak ada. Karena memang towernya tidak ada untuk untuk penyebaran jaringan internet itu tidak ada. Kemudian keterbatasan jaringan di wilayah terpencil, kemudian listrik yang belum stabil di beberapa daerah, kemudian keterbatasan perangkat komputer dan server. Ya, perpustakaan di kota besar umumnya lebih mudah melakukan adopsi teknologi dibandingkan dengan perpustakaan yang berada di daerah pedesaan ataupun daerah-daerah terluar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di bidang kompetensi digital pustakawan yang beragam. Transformasi digital, inovasi ini butuh pustakawan yang punya kemampuan teknologi informasi, manajemen data, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi terbaru. Nah, namun dalam prakteknya masih ditemukan ada kesenjangan kemampuan digital antar pustakawan. Kurangnya pelatihan berkelanjutan, rendahnya kemampuan pengelolaan sistem digital, dan juga terbatasnya pemahaman tentang kecerdasan buatan AI, big data, dan juga analitik informasi. Sebagian perpustakaan itu masih lebih terbiasa dengan layanan konvensional dibandingkan dengan layanan digital. Nah, kemudian yang keempat, resistensi terhadap perubahan yang
yang kami sampaikan tadi. Ya, inovasi digital seringkali menghadapi hambatan budaya organisasi. Bentuk resistensi yang biasanya terjadi itu ketakutan terhadap teknologi baru, khawatir kehilangan peran akibat otomatisasi, kebiasaan kerja yang sudah mengakar, kemudian kurangnya dukungan dari pimpinan organisasi. Ini tantangan juga. Kemudian rendahnya literasi digital pengguna, digitalisasi koleksi yang masih terbatas, dan juga ketergantungan pada teknologi asing dan juga kemampuan keamanan data dan privasi, kurangnya kebijakan dan roadmap digital yang terintegrasi. Ini beberapa hal ya, tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian tantangan yang akan semakin penting di masa depan itu adalah pertama, integrasi kecerdasan buatan atau AI dalam layanan informasi, pengelolaan big data dan data penelitian, open science dan juga open access, etika penggunaan AI dalam layanan perpustakaan, dan juga persaingan dengan mesin pencari dan platform digital, informasi digital. Jadi dari penjelasan yang kami sampaikan dapat kita simpulkan bahwa cabaran utama ataupun tantangan utama perpustakaan Indonesia dalam inovasi digital ini pertama keterbatasan anggaran, kemudian kesenjangan infrastruktur teknologi, kompetensi digital perpustakaan yang belum merata, kemudian resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi digital masyarakat kita, kemudian keterbatasan digitalisasi koleksi, persoalan hak cipta, keamanan data, dan ketergantungan pada teknologi asing. Nah, namun demikian tantangan tersebut juga membuka peluang bagi perpustakaan untuk membangun sebuah model inovasi yang lebih kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks Indonesia, keberhasilan inovasi digital itu tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga ditentukan oleh kemampuan perpustakaan dalam membangun kepemimpinan yang visioner, meningkatkan kapasitas SDM-nya, dan juga memanfaatkan teknologi yang tepat guna, dan menjalin kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak. Nah, dengan demikian, perpustakaan nanti dapat tetap relevan sebagai pusat pengetahuan dan juga pembelajaran di era digital seperti sekarang ini. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Baik. Ada lagi soalan mau ditanya? Okey, enggak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, izinkan saya ya Pak Roni, mungkin saya boleh kaitkan kuliah Pak Roni bersama dikaitkan dengan nota ataupun kuliah yang diberikan untuk subjek Innovation in Library di UiTM. Sebenarnya ada persamaan kalau seperti yang Pak Roni bincangkan tadi, sebenarnya innovation itu tidak berbentuk kepada tangible. Ia juga kadang-kadang berbentuk kepada intangible. Kadang-kadang kita ini lebih memikirkan bahawa inovasi itu seharusnya boleh dilihat, ya, boleh nampak mesinnya, alatnya, devicesnya, kan. Itu yang sering dikatakan sekiranya itu inovasi, tetapi sebenarnya inovasi itu lebih jauh dari apa yang kita nampak, ya. Contohnya sesuatu yang berperanan, ya, yang boleh meningkatkan peranan ataupun yang boleh meningkatkan nilai dalaman, nilai pemahaman, maka itu juga dianggap sebagai satu inovasi. Saya juga tadi ingin menyokong juga seperti yang Pak Roni katakan, contohnya sesuatu projek yang menelan kos yang tinggi, ya. Tetapi sekiranya ada satu teknik, ada satu saranan, ya, yang dapat mengurangkan kos tersebut, ya, itu juga dianggap sebagai satu inovasi. Jadi inovasi itu tidak hanya lebih kepada perkara-perkara yang kita lihat secara zahirnya, tetapi selain daripada itu juga kita dianggap itu juga inovasi. Sama juga seperti yang teknologi ataupun practices yang kita buat, ya, kadang-kadang dilahirkan, dicipta satu teknologi ataupun satu inovasi, ya, tetapi penggunanya tidak ramai, right?
berbanding dengan satu inovasi yang kecil tetapi dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang sangat ramai. Jadi sebenarnya itulah inovasi yang paling excellent. Jadi sebenarnya apabila kita membicarakan tentang inovasi, ia lebih bersifat subjektif. Tetapi kalau mengikut pandangan saya sebagai seorang dosen di sini, sebenarnya inovasi itu lebih kepada apa yang pengguna. Okey, dalam konteks library, apa yang pengguna dapat, apa yang pengguna rasai, ataupun staf di perpustakaan, apa yang mereka lihat, apakah benda itu dapat dimanfaatkan. Ya? Selagi tinggi pemanfaatan itu, maka lebih tinggi lagi nilai inovasi itu. Jadi secara dasarnya inovasi bukan sahaja dilihat dari segi tangible, iaitu penampakan, tetapi boleh dilihat dari aspek nilai yang ada ataupun peranan, contribution kepada penerima ataupun pengguna. Baik, Pak Roni, saya mengucapkan ribuan terima kasih Pak Roni di atas slide yang sangat bagus ya Pak Roni, walaupun 13 slide ya, tetapi penuh dengan isi-isinya yang dapat kami melihat bagaimana konteks dari segi perspektif Indonesia dalam menghayati nilai inovasi ini. Dan ya, kita harus sedar bahawa dalam konteks perpustakaan, kita harus menerima teknologi. Semua orang harus menerima teknologi ya. Bukan sekadar anak-anak mahasiswa, malah pekerja-pekerja di... Kerana apa Pak Roni, masalah kami contohnya, sebelum satu soal contohnya, masih lagi karyawan-karyawannya di perpustakaan, sama ada di perpustakaan akademik ataupun di perpustakaan awam ya. Masih ada lagi karyawan ataupun staf ini yang ya mungkin peringkat mereka sudah senior ya. Mereka tidak dapat menerima teknologi. Maksudnya kalau mau dihantar berkursus, mereka tak mau pergi. Mereka masih lagi suka dikelilingi oleh keadaan yang seperti dahulu, yang manual. Ya? Jadi itu di antara perubahan yang harus kita buat ya, selaras dengan IR 5.0, nanti ke depan lagi IR 6.0, begitu juga dengan Society 5.0, Library 5.0 kan. Jadi para pelajar sekalian, as time goes by, so ilmu, education, knowledge dan skill itu dalam bidang, especially dalam bidang perpustakaan, harus didalami kan. Requirement dalam bidang IT skill juga harus didalami ya. Kerana kita tidak tahu lah selepas ini, kita dapat melihat bahawa pada masa sekarang ini masih lagi ada pengunjung perpustakaan. Saya tidak pasti, mungkin dalam 10 tahun ini perpustakaan sudah sunyi sepi ya Pak Roni. Dengan sekarang ini penggunaan AI dan sebagainya, maklumat boleh didapati di mana-mana sahaja. Jadi awak semua, para mahasiswa, harus memperjuangkan agar perpustakaan itu harus didampingi oleh orang ramai. Walaupun IT, teknologi, AI sudah menguasai kehidupan masyarakat kita, tetapi peranan perpustakaan itu harus ditingkatkan, harus dikuatkan peranannya selaras dengan penggunaan AI dan juga ICT. Okey, mungkin Pak Roni sebagai kata-kata akhir, Pak Roni nak bagi nasihat ataupun apa jua your last word kepada para pelajar. Dipersilakan Pak Roni. Ya, baik. Terima kasih Prof. Tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih telah diberikan waktu, ruang untuk berbagi pengetahuan ya, untuk sharing knowledge dengan para mahasiswa dari UITM. Pertama tentunya sangat berterima kasih atas kesempatan berikan, dan mudah-mudahan nanti ada waktu Prof untuk berbagi dengan mahasiswa kami ya di IAIN Curug ini di Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatera ini Prof, di Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua tentunya kami mohon maaf kalau mungkin ada beberapa materi yang
kurang berkenan atau cara penyampaian kami kurang tepat, kami mohon maaf. Hasilnya kepada para mahasiswa, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya, harus berinovasi sesuai dengan sahabat Prof tadi. Nah, mungkin 10 tahun lagi kita nggak tahu bagaimana berada pustakaan atau nanti pustakaan ini sudah berubah bentuk virtual semua, pustakaan online gitu kan, pustakaan digital. Jadi itu dari sekarang kita harus memperkuat kompetensi kita, keilmuan kita, skill kita, supaya nanti ketika selesai dari perkuliahan kita tidak hanya membawa ijazah saja gitu kan, tapi ada skill-skill kompetensi lain, sertifikat lain yang kita punya ketika kita sudah terjun di masyarakat atau di dunia kerja. Ada skill kompetensi yang memang bisa kita andalkan selain kita punya sertifikat atau ijazah kita sebagai mahasiswa tamatan D3. Mungkin itu Prof sebagai kata penutup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Baik, sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin saya nak menjemput seorang pelajar untuk wakil pelajar untuk mengucapkan kita punya rasa terima kasih. Saya nak jemput tadi. Okey, Nurul Syafawani yang bertanya soalan tadi. Masih ada? Wakil kepada para pelajar ya. Untuk ucapan terima kasih dan rasa berbesar hati. Nurul Syafawani? Okey. Yes, Prof. Okey, silakan awak wakil. Okay, Assalamualaikum Pak Roni. Pertama sekali terima kasih sebab sudi berkolaborasi dengan UiTM Cawangan Kedah dan bersama-sama dengan kami pada petang ni. Kami menyusun 10 jari berharap agar Pak Roni dapat dimurahkan rezeki dan dapat terus maju jaya ke hadapan. Kami juga bersyukur dengan ilmu yang baru kami dapat sebentar tadi dan maklumat-maklumat yang kami sebenarnya baru tahu berkenaan dengan update perpustakaan yang berada di sana, dan kami berharap agar ke depan nanti jika diberi izin Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat berkolaborasi di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Nurul Syafawani. Baik, begitulah Pak Roni, insya-Allah sekiranya lagi kita akan berjumpa lagi dalam ruang yang lain, mungkin di semesta hadapan juga Pak Roni ya, sekali lagi untuk kumpulan pelajar yang lain ya. Baik, saya mewakili para pelajar dari UiTM Kedah, dari Diploma Informatik Library, mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Pak Roni. Semoga insya-Allah kolaborasi kita dalam kuliah tamu ini akan dapat dilanjutkan lagi pada waktu yang lain insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak Prof. Roni. Mahasiswa sekalian, Terima terima kasih. kasih, Terima kasih. Terima kasih, Pak.